Seorang pencuri bertopeng menyatroni warung sembako milik Amir di Desa Sinar Mulia, Kecamatan Banyumas, Pringsewu pada Minggu dini hari. Pelaku berhasil masuk warung setelah mencongkel bidak warung yang terbuat dari papan. Pencurian di warung sembako ini terekam kamera pengawas CCTV. Pelaku sempat mondar-mandir di dalam warung karena khawatir pemilik warung bangun dari tidur. Pelaku pun sempat mengganjal pintu dari rumah yang tembus ke warung korban dengan batu karena warung yang dicurinya berada di dalam rumah korban. Dari warung korban ini, pelaku berhasil mencuri puluhan bungkus rokok dan uang dengan total kerugian korban sekitar 3 juta rupiah. Ya, sekitar jam 3 lewat 10 menit itu nyongkel papan dak itu tapi lama nggak bolak-balik masuk lagi keluar lagi. Itu yang ke bawah cuman rokok dengan uang sekitar 1,5 juta. Pencurian di warung sembako ini telah dilaporkan korban ke polisi. Korban juga memberikan file rekaman CCTV untuk membantu polisi mengidentifikasi identitas pelaku. Korban berharap pencuri bertopeng yang menyatroni warungnya itu segera ditangkap oleh polisi. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu. Erlangga Pamungkas, tersangka narkoba ini berjalan pincang saat digelandang ke Mapolresta Bandar Lampung. Pria berusia 26 tahun warga desa Tanjung Kemala, Tanggamus ini terpaksa ditembak kaki kanannya karena berusaha kabur saat akan ditangkap. Dari hasil pemeriksaan polisi, tersangka diduga merupakan jaringan narkoba antar provinsi. Tersangka ditangkap saat sedang mengantarkan 1 kilogram sabu-sabu ke seorang pembeli di wilayah Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Seorang teman tersangka berhasil lolos pada penyergapan itu. Berhasil mengamankan 1 bungkus narkotika jenis sabu yang akan diambil oleh para pelaku untuk diedarkan, di mana di dalamnya terdapat 3 paket, nanti kita akan buka, yang beratnya diperkirakan 1 kilogram sabu. Seorang teman tersangka kini masih buron. Polisi masih akan mengembangkan penyidikan kasus ini untuk menangkap tersangka pemasok 1 kilogram sabu-sabu. Atas perbuatannya, tersangka terancam di penjara seumur hidup. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Meski sudah banyak yang ditangkap, namun jumlah bandar narkoba di Lampung Utara belum juga habis. Sabtu siang, tim Kobra Polres Lampung Utara kembali menangkap seorang bandar narkoba. Tersangka bernama Pandria, berusia 25 tahun, warga Bumi Agung, Kecamatan Abung Timur, Lampung Utara. Dari penangkapan ini, polisi menyita 10 bungkus sabu-sabu siap edar. Menurut tersangka, sabu-sabu itu dipasok dari seorang bandar lokal di Lampung Utara yang kini masih buron. Tersangka tergiur ikut menjual narkoba karena tidak memiliki pekerjaan lain. 1 bulan ini. Dapat dari mana kamu? Lampung Tengah. Siapa namanya? Asu. Berapa kamu beli? 3 juta. Jadi berapa paket? 10 paket. Kami lakukan pengintaian terhadap pelaku ini memang sudah sebulan lebih, dan kami dapati dia di dalam rumah dengan barang bukti tersebut kami dapatkan di lantai rumah pada saat mau melarikan diri. Polisi masih mengejar pemasok sabu-sabu kepada tersangka. Atas perbuatannya, tersangka terancam 20 tahun penjara. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Lelang jabatan pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung mulai memasuki tahapan seleksi uji kompetensi.
Sebanyak 43 aparatur sipil negara atau ASN telah dinyatakan lolos pada tahap seleksi administrasi. Dalam tahapan uji kompetensi, para pendaftar sebagai pejabat ini kembali diverifikasi data administrasinya seperti pangkat, golongan, pendidikan, dan data pendukung lainnya. Pihak Pemprov Lampung menyatakan para ASN tersebut akan menjalani beberapa tahapan uji kompetensi lainnya, yakni pemaparan program dan wawancara. Nantinya setelah diseleksi akan ditentukan ASN yang berhak menempati jabatan di Pemprov Lampung. Sekda Provinsi Lampung meminta para ASN yang terpilih bisa menjalankan tugasnya dengan baik serta bisa berkontribusi dalam memajukan Provinsi Lampung. Kelengkapan administrasinya, ya. Yang undang hari ini yang administrasinya lengkap, pangkatnya, ya, masa jabatannya, pendidikannya dan lain. Dan juga dari data-data yang diperlukan lengkap, maka mereka diundang hari ini untuk mengikuti namanya uji kompetensi. Ya, kompetensi bikin dilihat kompetensinya apa. Untuk dia akan jadi pejabat pimpinan tinggi pertama itu harus punya kompetensi. Sedikitnya ada 8 jabatan yang saat ini kosong, yakni Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan. Kemudian Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, serta Kepala Biro Hukum dan Kepala Biro Perekonomian. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.